Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Faisal dan dua teman saya di belakang ini akan menjelaskan tentang materi UAS tentang UAS yang saya berjudul kelompok saya yang judulnya optimasi evaluasi kinerja karyawan menggunakan metode min max scaling. Nah, yang pertama, urutan langkah yang pertama ada jenis kegiatan. Yang pertama jenis kegiatannya penentuan bab yang menjadi fokus proyek yang diusulkan. Nah, keterangannya di sini kami buat proyek ini bertujuan untuk meningkatkan objektivitas evaluasi kinerja karyawan dengan menerapkan min-max scaling. Tinjauan di literatur mengenai metode evaluasi kerja, kinerja karyawan, dan pentingnya normalisasi data dan min-max scaling menjadi fokus utama kami dalam penelitian ini. Metodologi penelitian mencakup desain studi, pengumpulan data kinerja, serta implementasi min-max scaling dalam proses analisis. Istilah analisis data menggambarkan penggunaan min-max scaling untuk membandingkan dan mengidentifikasi karyawan dengan kinerja tinggi dalam berbagai metrik evaluasi. Diskusi hasil menyoroti implikasi praktis dari temuan ini. Nah, yang jenis kegiatan kedua, sini pendekatan komputasi numerik yang digunakan pada penyelesaian masalah. Nah, keterangannya di sini pendekatan komputasi numerik yang kami gunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah min-max scaling. Teknik ini melibatkan manipulasi matematis sederhana untuk menormalisasi atau mentandarisasi data ke dalam rentang tertentu seperti dari 0 hingga 1. Pendekatan ini memastikan data dapat dibandingkan secara adil dan konsisten terlepas dari skala aslinya sehingga cocok digunakan untuk analisis dan evaluasi kinerja karyawan. Yang ketiga, sini jenis kegiatannya judul proyek yang diajukan oleh kelompok yang berkaitan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, keterangannya di sini judul kita optimasi evaluasi kinerja karyawan menggunakan metode min-max scaling. Alasannya karena kita ingin para karyawan bisa bekerja dengan giat tanpa memberikan kecurangan dalam penilaian kinerja karyawan yang berpengaruh pada gaji dan jabatan karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang nomor 4, jenis kegiatannya adalah tujuan dan manfaat proyek dibuat. Proyek yang kami buat ini bertujuan untuk membuat penilaian kinerja karyawan lebih adil dan objektif dengan cara membuat data kinerja mereka lebih terstandarisasi menggunakan min-max scaling. Manfaatnya adalah agar penilaian kinerja karyawan menjadi lebih adil dan objektif. Untuk yang kelima, adalah alat atau bahan serta data yang digunakan dalam proses komputasi. Dalam mengimplementasikan min-max scaling untuk mengevaluasi kinerja karyawan, kita menggunakan komputer dengan software seperti MATLAB atau Python dengan library NumPy. Data yang kita butuhkan adalah data kinerja karyawan, seperti jumlah proyek yang sudah selesai, evaluasi tentang kualitas kerja, dan juga persentase kehadiran mereka. Untuk yang keenam adalah flowchart rancangan. Hmm, Untuk flowchartnya yang pertama adalah kita memulai langkah awal dalam proses evaluasi kinerja karyawan. Untuk yang kedua, kumpulkan data kinerja karyawan. Maksudnya adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan kinerja karyawan seperti penjualan, kehadiran, dan feedback. Yang ketiga adalah pra-pemroses data. Maksudnya adalah melakukan pemrosesan data untuk memastikan data dalam kondisi yang baik untuk analisis, seperti menangani data yang hilang atau data yang tidak valid. Yang keempat adalah identifikasi metode evaluasi. Di sini bermaksud menentukan metode yang akan digunakan untuk evaluasi kinerja. Dalam konteks ini, metode yang dipilih adalah min-max scaling. Yang kelima adalah hitung nilai min-max. Di sini bermaksud untuk menghitung nilai minimum dan maksimum dari data kinerja yang akan digunakan dalam proses min-max scaling. Yang keenam adalah terapkan min-max scaling. Di sini
bertujuan untuk menerapkan teknik min-max scaling untuk menormalisasi data sehingga berada dalam rentan nilai tertentu, biasanya 0 hingga 1. Yang ketujuh adalah kalkulasi skor akhir. Di sini di bagian kalkulasi skor akhir yaitu untuk menghitung skor akhir untuk setiap karyawan berdasarkan rata-rata dari data yang telah dinormalisasi seperti penjualan, kehadiran, dan feedback. Yang ke-8 adalah analisis hasil. Di sini menganalisis hasil dari skor akhir untuk menilai kinerja karyawan. Yang ke-9 berikan feedback. Di sini adalah memberikan umpan balik kepada karyawan berdasarkan hasil analisis. Yang ke-10 simpan dan dokumentasikan. Di sini menyimpan dan mendokumentasikan hasil evaluasi untuk referensi dan tindak lanjut di masa mendatang. Dan ke-11 adalah selesai. Di sini adalah proses selesainya. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Airlangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang poin ke-7. Jenis kegiatan hasil prinsip yang telah dibangun dengan menggunakan MATLAB, Python, dan lainnya. Di sini kami menggunakan jenis programan Python. Yang pertama import pandas, yang ini yang atas ini. Gunanya untuk mengimpor pustakaan pandas yang memberikan alias PD. Yang ini tuh untuk mengimpor data. Yang ini adalah sebuah data dari karyawan. Ini adalah mendefinisikan data dari kinerja karyawan. Kalau A nilainya berapa, A berapa, B berapa, feedbacknya, kehadirannya, penjualannya. Terus selanjutnya ini adalah untuk membuat data frame. Yang selanjutnya ini adalah menampilkan hasil data asli. Jadi selanjutnya codingan ini adalah apa? Ini adalah rumus dari codingan min-max scaling. Yang selanjutnya yang ini adalah untuk menampilkan data yang telah di scaling dari codingan yang di atas. Selanjutnya ini adalah untuk menambah kolom evaluasi akhir, rata-rata dan nilai penjualan, kehadiran, dan feedback, dan nilai-nilai rata yang gini nih. Terus selanjutnya tuh yang ini adalah untuk menampilkan data akhir keseluruhan. Itu jenis kegiatan yang ke-8 ada solusi yang dihasilkan dari proses komputasi yang dirancang. Terus solusi yang dihasilkan yang pertama, evaluasi yang lebih adil dengan menormalkan data kinerja. Setiap indikator memiliki pengaruh yang seimbang terhadap skor akhir, mengurangi bias yang mungkin terjadi jika indikator memiliki skala yang berbeda. Yang kedua, verifikasi karyawan kinerja tinggi dan rendah. Sistem ini memungkinkan manajer untuk dengan mudah mendefinisifikasi karyawan yang kinerja tinggi dan rendah sehingga tindakan yang tepat dan dapat diambil. Yang ketiga, mengembangkan program pelatihan berdasarkan evaluasi perusahaan dapat mengembangkan program pelatihan yang lebih tepat sasaran untuk karyawan yang membutuhkan peningkatan di area tertentu. Yang keempat, motivasi karyawan. Transparansi dalam proses evaluasi dan penghargaan yang adil berdasarkan kinerja dapat meningkatkan motivasi dan moral karyawan. Yang lima, meningkatkan produktivitas. Dengan modifikasi dan memperbaiki area yang memerlukan peningkatan keseluruhan, produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Implementasi metode min-max scaling dalam optimasi evaluasi kinerja karyawan menawarkan solusi yang lebih objektif dan struktur dalam evaluasi kinerja, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategis terhadap manajemen sumber daya manusia. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.